Sekarang saya berada di Museum HK Indonesia yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan lokasi Museum HK Indonesia ini bersebelahan dengan Taman Budaya Tionghoa Indonesia. Museum HK Indonesia dengan 3 lantai dan bangunannya berbentuk bulat. Jadi dari Museum HK ini kita masih bisa melihat pagoda yang berada di sebelahnya. Peletakan batu pertama Museum HK Indonesia dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2012. Bangunan untuk Museum HK Indonesia dirancang dengan mengambil contoh bangunan Tulau yang terletak di Yongding, Fujian, Cina Selatan. Tulau artinya bangunan tanah adalah tempat pemukiman orang-orang HK yang istimewa di pegunungan Fujian. Nenek moyang orang HK sejak abad ke-12 karena peperangan atau bencana alam telah berpindah secara bertahap dari Cina Utara ke selatan, lalu menetap di provinsi Fujian. Karena waktu itu keadaan tidak kondusif, maka mereka membangun kelompok demi kelompok tempat pemukiman yang berbentuk benteng. Ini antara abad ke-12 sampai akhir abad ke-20. Itu adalah sejarah atau latar belakang mengenai bangunan Tulau yang digunakan oleh Museum HK Indonesia. Ini adalah keadaan di dalam gedung Museum HK Indonesia yang terdiri dari 3 lantai. Di ujung sana ada podium yang panggung yang digunakan untuk acara-acara. Dan ini adalah foto-foto kegiatan yang dilakukan di Museum HK Indonesia. Sekarang saya berada di lantai 2 bangunan Museum Tionghoa, Museum HK Indonesia, dan saat ini saya akan memasuki museum yang bernama Museum Tionghoa Indonesia. Di sini diceritakan gambar ini mengenai peta demografi suku-suku di Tiongkok Selatan, yaitu ada Kanton, Hakka, Teochew, Hokkien, Hokjiu, Kongsai, Hokjia, Henghua. Dan ini adalah kapal layar Tiongkok zaman dulu. Dan ini menceritakan sejarah kedatangan orang Tionghoa di Kepulauan Asia Tenggara. Dan ini adalah gambar kapal armada Cheng He. Dan ini adalah Laksamana Cheng He.
Di ruangan ini menceritakan mengenai aktivitas orang Tionghoa di era kolonial. Ada yang bekerja sebagai kuli Tionghoa, ada kuli Tionghoa di pertambangan, kemudian ada kuli Tionghoa di perkebunan, ada yang menjadi tukang becak, ada yang menjadi tukang tambal sepatu, ada yang menjadi pedagang keliling, dan ada yang menjadi tukang kunci. Ada juga pedagang daging, ada pedagang keliling, kemudian ini adalah toko kelontong Tionghoa di Delhi, dan ini ada juga berprofesi sebagai toko obat Tionghoa. Ini adalah kuliner peranakan yang sangat populer di Indonesia, yaitu ada bakcang, ada onde-onde wijen, ada lumpia, ada bihun bakso, ada kue ketan, ada kue putu mayang, aneka kue basah, kue moho, kue onde, tong ciupa, kue pacartina, kue lapis, kue wajik, sate manis, bakmi kangkung, dan laksa.